Kasana dan tim, sebelumnya terima kasih karena sudah memilih ceritaku kali ini. Namaku Ranti. For your information, ini udah nama samaran. Kisah ini berawal ketika aku kelas 5 SD. Saat itu aku naksir cowok yang 2 tahun lebih tua dari aku. Kita sebut saja namanya Fadlan. Aku kenal dia udah dari kecil, karena rumah kami hanya berjarak beberapa rumah. Fadlan merupakan cowok terpopuler di lingkungan kami. Saking populernya, hampir semua teman cewekku menyukainya, termasuk aku. Tapi mereka semua mundur karena sudah mulai bosan menyukai cowok yang sama. Tapi itu tidak berlaku buat aku. Fadlan tahu bahwa waktu itu banyak sekali orang yang suka sama dia, tapi dia milih untuk cuek dan bodo amat. Fadlan juga tahu kalau aku menyukainya, karena waktu itu aku gak sengaja bilang sama temen cowok aku yang sudah pasti temannya Fadlan juga. Namun, dilihat dari reaksinya, Fadlan menganggap aku sama dengan teman-temanku yang suka sama dia. Entah kenapa sejak waktu itu, setiap aku ketemu sama dia, aku gak pernah lagi berbicara bahkan walau hanya sekedar menyapa. Aku takut dan grogi. Dan anehnya, teman-temanku yang dulu suka sama dia bisa dengan gampangnya bicara lancar sama Fadlan. Aku iri banget. Aku juga mau kayak mereka. Seiring waktu berjalan, saat kami sudah mulai beranjak remaja, pada saat itu aku masuk ke SMP sedangkan Fadlan masuk SMA. Ya, kalau jarak sekolah, aku dan Fadlan terpaut 3 tahun karena aku yang terlambat masuk sekolah 1 tahun. Di SMP, aku berharap dengan lingkungan yang baru, aku bisa move on dari Fadlan. Tapi ternyata itu semua sia-sia. Karena di rumah aku sering ketemu dia. Setelah lulus SMA, Fadlan masuk ke universitas terbaik di kota. Aku senang dengan hal itu. Aku mulai berpikir gimana caranya aku untuk bisa menyampaikan langsung soal perasaanku ke Fadlan agar tidak lagi jadi beban buat aku. Aku berencana agar bisa masuk ke universitas yang sama dengannya supaya aku bisa langsung menyatakan perasaanku. Kalaupun ditolak gak apa-apa karena aku udah lega. Masalah diterima atau enggaknya, biarkan itu jadi urusan dia. Walaupun rumah kami dekat, aku takut untuk bicara langsung. Ya paling enggak kan kalau di kampus aku bisa pura-pura berpapasan dengannya. Namun Tuhan punya rencana lain buat aku. Aku dikabarin sama teman-temanku kalau Fadlan udah pacaran dengan teman kecil kami juga. Sebut saja namanya Diva. Sejak kecil, Diva sama sekali tidak tertarik sama Fadlan. Kami dari dulu yang heboh bercerita soal Fadlan, dia malah asik sama dunianya sendiri. Dan selalu bilang kalau kami itu terlalu lebay dengan cowok cuek kayak Fadlan. Sebenarnya, hatiku sangat hancur ketika mendengar kabar pertama kalinya Fadlan berpacaran dan dengan temanku sendiri. Akhirnya, aku memutuskan untuk kuliah di luar kota karena gak berani bilang ke Fadlan. Takutnya aku dan Diva jadi punya space. Di kuliahku yang baru, aku menyibukkan diri untuk bergaul dengan orang-orang dan mengerjakan tugas-tugas daripada sibuk mikirin Fadlan yang udah jadi punya orang lain. Setelah setahun berlalu, aku mendapatkan chat dari Diva bahwa aku disuruh pulang untuk menjadi salah satu bridesmaid di pernikahannya. Dan saat, oh my god, dan saat ku tanya calonnya siapa, dia bilang, masih yang dulu kok Ran, Fadlan, hehehehe. Oh my god. Seketika jantungku seperti berhenti sebentar. Aku gak kuat. Diva bilang acaranya bulan Desember.
Jadi masih ada waktu untuk aku bikin baju dress code-nya. 2 hari sebelum hari H aku pulang. Aku nggak tahu apakah lusa aku bisa melewati semua ini dengan baik-baik aja. Dan pada akhirnya, pada saat itu pula aku merasa kalau ini sudah nggak baik. Aku nggak boleh kayak gini terus. Dan aku benar-benar berhenti untuk mengejar dia dan berhenti kepo dengan urusan dia lagi. Aku berencana untuk pindah dan merantau keluar kota tempat aku kuliah. Mulai saat itu, setelah 10 tahun lamanya aku memendam perasaan, aku ikhlas melepaskannya. For your information, ini cerita tambahan terserah mau dimasukin ke skrip atau enggak hehe. Jadi selama acara resepsi berlangsung aku pucat dan gak enak badan. Besoknya aku cek rumah sakit dan ternyata aku kena tipes, jadi harus dirawat. Sekali lagi makasih sudah mendengarkan. Kaget. Jadi 10 tahun dia suka sama satu orang, terus endingnya orang yang dia suka ini nikah sama sahabatnya sendiri. Wow. Oh, wait. Give me a time to think about this. Ini sakit banget loh. Ini sakit banget sih. Kalau cowok ini nikahnya sama orang lain yang bukan temennya, it will be much better than this. Ini dia nikah sama sahabatnya sendiri. Ini ibaratnya kalau salah satu gengnya N nikah sama Gis. That's horrible. Ranti tadi namanya. Ranti bukan sih? Ya kan? Ranti, I am really sorry for that. Aku nggak kebayang gimana jadi kamu. Ditinggal nikah emang selalu jadi patah hati yang paling besar dan susah sembuhnya. Dan kamu harus ngalamin itu dengan sahabat kamu sendiri. And I know it's not gonna be easy. Dan mungkin orang-orang di sekitar kamu akan mempertanyakan keputusan kamu yang mau pindah keluar kota, memulai hidup baru di sana. Buat aku itu keputusan paling dewasa. Keputusan yang paling layak buat kamu. Karena dulu aku pikir kabur tuh cuma untuk orang-orang pengecut. Tapi kalau tujuannya untuk nyelamatin hati sendiri, kayaknya harus kita pikirin ulang lagi. Karena itu juga yang lagi kulakuin. Tahun depan aku juga akan pindah. Dan itu gak menjadikan kita penakut kok. Melepaskan rasa sakit kadang lebih susah daripada merawat. Makanya sebagian orang memilih untuk pergi jauh. Bukan karena perasaannya semua sudah runtuh. Tapi karena dia percaya bahwa masih ada rumah lain yang masih bisa dibangun. Ya memang harus ada jarak yang ditempuh sih. Dan kadang memang harus jauh.